Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita masih boleh menikmati kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang begitu luar biasa, kita sehat, kita kuat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kita mau baca di dalam Mazmur 121, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 121 ayat pertama sampai dengan keempat, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kemudian ayat 5 bilang begini saudara, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Luar biasa saudara, ayat-ayat ini, ayat yang kita sudah baca. Seolah-olah awalnya saudara kita melihat dari pembacaan kita pada pagi hari ini, kelihatannya ada kekurangan pengharapan di dalamnya. Karena di ayat yang pertama dibilang, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Iya kan? Seolah-olah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, selama ini saya sudah melakukan yang terbaik. Saya sudah melayani Tuhan. Hidup saya beri untuk Tuhan. Tetapi kok sampai hari ini saya belum disembuhkan? Kok sampai hari ini kenapa usaha saya belum di atas? Kenapa semakin merosot? Ya mungkin dengan adanya pandemi ini juga kita mungkin perekonomian kita mulai berkurang dan sebagainya. Tetapi ada sebuah pengharapan ketika kita menghidupi setiap firman Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca, firman Tuhan katakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ini yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kadang secara manusia kita bertanya-tanya, di mana Tuhan? Di mana aku bisa dapatkan pertolongan? Bagaimana caranya Tuhan? Tetapi firman Tuhan katakan, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang harus kita miliki dalam kehidupan kita yaitu pengharapan. Pengharapan yang besar, pengharapan yang membuahkan sebuah janji dan itu pasti digenapi dalam kehidupan kita, kita pasti menerimanya. Ayat yang keempat bilang begini, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Wow, luar biasa. Ada peranan Tuhan yang penting yang begitu membuat setiap kita anak-anak Tuhan selalu dilindungi. Selalu dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan dengan situasi kondisi yang hari-hari ini yang mungkin seringkali membuat kita takut. Tuhan, semakin banyak yang kita lihat, semakin banyak orang yang mungkin terpapar dengan virus ini. Tetapi satu pengharapan firman Tuhan katakan, Dia yang menjadi penjagamu, Dia yang menaungi hidup saya dan saudara. Makanya saudara, kita melihat di sini saudara, Tuhan berperan bagi setiap orang yang percaya. Yang pertama kita baca saudara, Tuhan sebagai penolong kita. Tuhan menjadi penolong bagi orang percaya. Apapun yang kita alami, ada di posisi manapun saudara, ketika berkat itu menjadi bagian kita, berkat itu tidak akan lari kemana. Apapun itu, usahamu, pekerjaanmu, setiap kita, tujuan kita sudah diatur oleh Tuhan. Ada pujian berkata begini, tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Jadi saudara, ketika kita berharap, mungkin di sana kita menunggu. Ya, kita menunggu. Nah, kalau kita menunggu, otomatis kita menunggu sebuah janji atau mungkin ada orang yang janji dengan kita, mungkin akan bertemu atau memberikan sesuatu. Yang kita lakukan adalah menunggu. Memang menunggu ini adalah sangat membosankan. Tetapi seperti pujian tadi katakan saudara, ketika kita benar-benar berpengharapan di dalam Tuhan, Dia sedang merendah masa depan kita. Dia sedang merendah apa yang menjadi pengharapan kita kepada Tuhan, kerinduan kita. Dan waktunya akan tiba, kita akan melihat pelangi kasih Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Puji Tuhan.
Kalau dalam Yesaya 31 ayat yang pertama bilang begini saudara. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Ini firman Tuhan katakan saudara. Jadi waktu kita berharap kepada Tuhan, kita mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan dalam ketenangan kita, di dalam hadirat Tuhan. Ada waktu-waktu tersendiri yang kita luangkan atau kita sisihkan untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Makanya tuh firman Tuhan katakan, celakalah. Mesir di sini bicara tentang dunia. Banyak orang hari-hari ini yang mencari pertolongan, itu mencari pertolongan di dunia saudara. Mencari pertolongan kepada manusia tidak salah saudara. Tuhan bisa memakai orang-orang untuk membantu kita, menolong kita. Tetapi ingat, firman Tuhan katakan bagian terakhir dalam Yesaya 31 ini, yang tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan, firman Tuhan katakan celakalah mereka. Ini yang Tuhan tidak mau terjadi dalam setiap kehidupan kita. Makanya mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tetap terus berpengharapan di dalam Tuhan. Dia yang menjadi penolong bagi kita. Dia yang menaungi kita. Dan ingat, Dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Mungkin kadang-kadang kita sebagai manusia, kita sendiri yang mengingkari janji kita, ya kan? Tetapi kita bersyukur apapun yang menjadi latar belakang kita. Banyak hal yang kita lakukan yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ingat, Dia tidak pernah mengurangi sedikit pun kasih-Nya bagi kita. Dan kasih-Nya itu selalu besar dan selalu nyata Dia berikan bagi setiap saya dan saudara. Ingat, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia berkata kepada murid-muridnya, Dia akan memberikan seorang penolong. Dalam Yohanes 14 ayat 16 bilang begini, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Luar biasa Tuhan saudara. Dia memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Mungkin ada kalanya saudara kita keluar dari jalurnya Tuhan. Tetapi ingat, Roh Kudus, Dia yang akan senantiasa membawa kita kembali kepada jalannya Tuhan. Makanya gereja kita memiliki tema diambil dalam Mazmur 103 saudara. Di sana dibilang, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Saudara, kalau kita sudah ditolong Tuhan mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau mungkin 20 tahun yang lalu, percaya hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya Dia pasti menolong kita. Dan Roh Kudus yang menjamin hidup kita akan menyertai kita bukan hanya sebentar saudara, bukan hanya 1-2 jam ke depan, atau mungkin hanya 1 hari, atau mungkin hanya selesai pandemi ini Roh Kudus gak menyertai kita. Tidak saudara, tetapi firman Tuhan katakan Dia akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Luar biasa saudara, kalau kita benar-benar berpengharapan di dalam Tuhan. Peran Tuhan yang kedua, Tuhan sebagai penjaga. Yang pertama, Dia sebagai penolong kita. Apapun yang akan kita alami, apapun yang akan kita hadapi untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Makanya pemazmur katakan, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kita percaya bahwa Dia tidak akan membiarkan kehidupan kita goyah. Dia tidak akan membiarkan kehidupan kita terjatuh, tergeletak, tidak. Tetapi tangan Tuhan yang akan mengangkat setiap kita dan akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Karena Dia adalah penolong dan Dia adalah penjaga setiap saya dan saudara. Israel dijaga oleh Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Dan banyak hal yang mereka lakukan sehingga mereka boleh menikmati pertolongan Tuhan. Tetapi saudara, mereka tetap tidak fokus kepada Tuhan. Mereka memandang kepada dunia yang mungkin menawan mereka. Tetapi saudara, ingat, Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tetapi Tuhan juga itu adalah cemburu saudara. Bukan berarti Dia cemburu karena Dia ingin membinasakan kita, tidak. Tetapi Dia mau supaya kita fokus kepada Dia yang adalah satu-satu penolong yang ada di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Kita baca saudara sebagai ayat yang terakhir di dalam Yesaya 41 ayat 10 sampai dengan ayat 13.
Yesaya 41 ayat 10 sampai ayat 13. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, firman Tuhan katakan. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara, firman Tuhan katakan ayat 13, aku berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini sebuah perkataan iman ketika kita benar-benar menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dunia bisa menolong kita, orang lain bisa menolong kita. Tetapi satu waktu saudara, mungkin orang tersebut akan mengecewakan kita. Yang mungkin ada di dekat kita, ada di sekeliling kita. Gak perlu orang luar saudara, tetapi yang ada di dalam. Tetapi kita punya pengharapan yang pasti dan firman Tuhan katakan, akulah yang menolong engkau. Kita pegang firman Tuhan dan kita menghidupi setiap firman Tuhan dan setiap kehidupan kita menggenapi setiap firman-Nya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kesempatan yang baru Tuhan berikan bagi setiap kami. Sehingga kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan terus melimpahi dalam hidup kami. Dan kami percaya kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami hidup di masa-masa yang sukar ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Tetapi kami yakin Engkau adalah penjaga kami. Engkau yang menaungi kami. Bahkan firman-Mu berkata, janganlah takut sebab aku yang menyertai engkau. Dan ini yang kami pegang, firman-Mu ya dan amin, yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah yang ada, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri yang ada Tuhan, bahkan kabinet, bahkan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, bahkan Tuhan kecamatan-kecamatan yang ada, desa-desa sampai kepada pelosok-pelosok. Semuanya Tuhan ada di dalam hati-Mu Tuhan, ada di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi upaya pemerintah Tuhan untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi menghadapi pandemi virus corona ini Tuhan. Biar Tuhan senantiasa beri mereka hikmat, kebijaksanaan, bagaimana cara agar supaya mereka boleh memutus mata rantai ini dengan menciptakan vaksin yang ada Tuhan. Tuhan tolong campur tangan yang terbaik Tuhan kerjakan bagi bangsa kami, kesejahteraan dan keamanan ada bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, setiap dokter, perawat, bahkan Tuhan relawan yang ada, suster, semuanya yang terlibat. Tuhan juga tolong kehidupan mereka, bahkan setiap mereka yang mungkin sudah terpapar dengan virus corona ini. Tuhan beri mereka sukacita penghiburan, bahwa mereka untuk boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa buat gereja kami Tuhan, GPDIC OTW Temanggung. Mulai dari Bapak dan Ibu Gembala kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan senantiasa terus mengurapi mereka. Tuhan senantiasa pakai mereka menjadi berkat-Mu Tuhan, dalam mereka mempersiapkan firman Tuhan. Biar Tuhan pewahyuan daripada Tuhan Roh Kudus yang memimpin, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan semuanya berasal daripada Tuhan, membawa kekuatan yang baru bagi setiap umat-umat Tuhan. Anak-anak mereka, keluarga besar yang ada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap staf pengembalaan, pelayan Tuhan, diaken karunia, diaken karya, bahkan Tuhan sampai kepada wadah-wadah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar senantiasa Engkau ada bagi setiap kami. Umat-umat Tuhan, Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari sekolah minggu, remaja, pemuda, keluarga muda, orang-orang tua, lanjut usia, tidak terkecuali semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Senantiasa Engkau ada bagi setiap kami Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami mau tetap berpengharapan di dalam Tuhan, karena Engkau jaminan setiap hidup kami. Engkau berperan penting bagi setiap kami. Engkau penolong kami, Engkau penjaga kami, Engkau naungan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami mau berjalan dengan iman di sepanjang hari ini. Bersama dengan Yesus kami lakukan perkara-perkara yang besar. Kami sambut hari yang baru, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh dengan berkat, hari yang penuh dengan kemenangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.